keberagaman. Beragam latar belakang, beragam budaya, beragam suku bangsa dan agama. Keberagaman ini dirajut dengan persatuan. Sebagaimana tema dialog kita pada malam ini, merajut persatuan, merawat keberagaman dari Gorontalo untuk Indonesia bersama Bapak Haji Ahmad Heriawan MSI, Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera, dan juga Gubernur Jawa Barat periode 2008 sampai 2018, 2 periode. Sebelum saya mengundang Kang Aher, saya akan mengajak Bapak Ibu semua untuk melihat profil singkat beliau. Dr. Haji Ahmad Heriawan LC-MSI yang akrab disapa Kang Aher, lahir di Sukabumi pada tanggal 19 Juni tahun 1966. Beliau merupakan anak dari ayah Pepen Effendi dan ibu Atika. Beliau memiliki seorang istri yang bernama Neti Prasetyani dan 6 orang anak, yaitu Abdul Halim, Sofia, Salman, Khadijah, Khobab, dan Abdul Hadi. Kang Aher menyelesaikan pendidikannya di SDN Slawi 1 Sukabumi pada tahun 1980, SMPN Sukaraja pada tahun 1983, SMAN 3 Sukabumi pada tahun 1986, S1 Fakultas Syariah Lipia Jakarta pada tahun 1992, S2 Program Studi Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan IPB pada tahun 2014, dan S3 Program Ilmu Manajemen dan Bisnis Unpad pada tahun 2018. Selepas lulus dari bangku kuliah, Kang Aher mulai meniti karir sebagai pengajar dan mubalik. Ia menjadi dosen di Lembaga Dakwah Islam Al-Hikmah pada tahun 1992 sampai 1994. Lalu menjadi dosen di Universitas Ibnu Khaldun pada tahun 1994 sampai 1996 dan menjadi pengajar pada Pusat Studi Al-Manar Jakarta pada tahun 1996 sampai dengan 1999. Beliau juga aktif di organisasi Persatuan Umat Islam. Beliau pernah menjadi Ketua Umum Pemuda PUI pada tahun 1999 sampai dengan 2004. Kemudian menjadi Ketua Umum PPPUI pada tahun 2004 sampai dengan 2009 dan menjadi Ketua Majelis Syuro PUI pada tahun 2009 sampai dengan sekarang. Kang Aher juga berkarir di dunia politik. Beliau pernah menjadi Ketua Fraksi DPRD DKI Jakarta pada tahun 2009 sampai dengan 2014, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta pada tahun 2014 sampai dengan 2018, dan Ketua Badan Pembinaan Kepemimpinan Daerah PKS pada tahun 2014 sampai dengan 2019. Kang Aher juga aktif di dunia akademis. Beliau menjadi anggota Majelis Wali Amanat di 3 universitas sekaligus, yaitu Institut Pertanian Bogor, Institut Teknologi Bandung, dan Universitas Pendidikan Indonesia pada tahun 2008 sampai dengan 2018. Saat ini, Kang Aher dipercayakan menjadi Wakil Ketua Majelis Syuro PKS periode 2021 sampai 2025, serta Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI Pusat periode 2021 hingga 2025. Selama menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat dalam 2 periode, yaitu periode 2008 sampai 2013 dan 2013 sampai 2018, Kang Aher meraih banyak prestasi. Di bidang akademis, Kang Aher mendapatkan penghargaan Anugerah Pajajaran Utama Rektor Unpad pada tahun 2013 dan Dr. Honoris Causa Bidang Ketatanegaraan Islam Rektor UIN SGD Bandung pada tahun 2014. Beliau juga mendapatkan banyak penghargaan dari Presiden Republik Indonesia, yaitu Penghargaan Lancana Melati pada tahun 2013, Satya Lancana Wirakarya Pembangunan Pertanian pada tahun 2014, Anugerah Bintang Jasa Utama pada tahun 2015, Penghargaan Wahana Tata Nugraha Wiratama pada tahun 2015, Satya Lancana Karya Bakti Prajanugraha
Nugraha pada tahun 2016 dan Para Samya Purna Karya Nugraha pada tahun 2018. Prestasi lain yang pernah diraih oleh Kang Aher yaitu Transmigration Award oleh Menteri Transmigrasi pada tahun 2013, penghargaan Pangripta Nusantara Utama oleh Kepala Bappenas pada tahun 2013, penghargaan Manggala Karya Bakti Husada oleh Menko PMK pada tahun 2014, penghargaan Anubhawa Sasana oleh Menteri Hukum dan HAM pada tahun 2014, penghargaan Nirwasita Tantra oleh Menteri Lingkungan Hidup pada tahun 2016, Innovative Government Award oleh Menteri Dalam Negeri pada tahun 2017, dan Bintang Asta Brata Utama Pamong Praja oleh Menteri Dalam Negeri pada tahun 2018. Selama menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat 2 periode, beliau 6 kali berturut-turut mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI pada tahun 2011 hingga 2016. Selanjutnya saya mengundang dengan hormat Bapak Dr. Haji Ahmad Heriawan MSI, Kang Aher, untuk kiranya berkenan mengambil tempat di depan. Bersama-sama dengan Kang Aher dan dengan beragam pengalaman ya, dan sangat luar biasa. Saya yakin Kang Aher akan berbicara banyak di sini. Saya tanya kira-kira berapa lama? Ya, seberapa lama pun pasti akan bertahan di sini Bapak Ibu sekalian. Ya, saya mempersilakan kepada Kang Aher untuk prolog selama 30 menit ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Bapak dan Ibu sekalian yang terhormat, yang kami banggakan, secara khusus tentu para tokoh seluruhnya yang saya hormati, tokoh lintas agama. Tadi sudah disebutkan satu persatu oleh Ketua DPW PKS Gorontalo. Kemudian yang saya hormati para tokoh ormas-ormas Islam, kemudian para tokoh ormas-ormas perempuan. Terima kasih kaum perempuan sudah membahagiakan kaum laki-laki. Dan selamat kepada Provinsi Gorontalo yang menjadi 5 besar provinsi-provinsi terbahagia di Indonesia. Kemudian juga tentu saja yang saya hormati seluruh tokoh-tokoh organisasi, tokoh Paguyuban Pasundan. Saya sebut secara khusus karena namanya harus saya sebut, kalau tidak disebut saya khawatir dimarahin nanti. Karena Paguyuban Pasundan pasti orang yang asalnya Jawa Barat gitu.
kemudian para tokoh pemuda, para rektor, dan para cendekiawan dari beragam perguruan tinggi dan universitas seprovinsi Gorontalo. Tentu yang saya hormati para pimpinan pondok pesantren dan para pimpinan organisasi kemahasiswaan. Tentu juga tidak lupa penyelenggara, dalam hal ini adalah PKS Gorontalo, hadir Ketua PKS Gorontalo, juga membersamai kami dari Jakarta, ada Wakil Ketua Badan Pembinaan Wilayah Sulawesi, Bapak Hasan Sahlan, dan seluruh hadirin Bapak Ibu yang saya hormati, saya muliakan. Pertama-tama tentu kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas izinnya, atas rahmatnya. Pada malam hari ini kita berbahagia bisa bertemu bersama-sama, bersilaturahim untuk menyambungkan pikiran di antara kita, mempertemukan gagasan, mempertemukan isi hati yang seringkali kalau tidak dikomunikasikan boleh jadi ada hambatan komunikasi yang berujung pada salah faham atau berujung pada ketidakfahaman dan berujung kepada jari-jari bergerak di sosmed yang membuat viral yang tidak perlu, hoax terjadi. Kan sesungguhnya tidak perlu hal seperti itu manakala kita hadir saling kesepahaman. Dan saling kesepahaman tersebut hadir manakala komunikasi tidak ada hambatan. Rata-rata persoalan yang terjadi di antara kita itu gara-gara komunikasi yang terhambat. Hadirin sekalian yang saya hormati, saya muliakan, tentu saja kita hadir dalam kebahagiaan karena ya kehadiran kita harus bahagia. Salah kalau kita hadir di sebuah tempat membincangkan kebaikan tidak dalam kebahagiaan. Para pemikir, khususnya pemikir muslim, menyebutkan banyak orang datang ke tempat-tempat maksiat, ke tempat-tempat keburukan, ternyata ingin mencari kebahagiaan dan tidak akan pernah ketemu. Tidak ketemu dan tidak pernah ketemu. Yakinlah bahwa kalau orang mencari bahagia ke tempat-tempat buruk, tempat-tempat maksiat, tempat-tempat keburukan, bukan tempat kebaikan, tidak akan ketemu kebahagiaan yang dicari-cari itu. Nah, kalau saja sejumlah orang datang ke tempat-tempat yang kurang baik itu mencari kebahagiaan dan tidak ketemu, mengapa tidak kita hadir dalam majelis-majelis kebaikan, kumpulan-kumpulan kebaikan dalam bentuk kebahagiaan. Oleh karena itulah saya akan baca pantun supaya kita hadir dalam kebahagiaan yang betul-betul bahagia. Seperti bahagianya Gorontalo, karena luar biasa ternyata laki-laki dan perempuannya saling bekerja sama, masyarakat secara umum saling bekerja sama, 2 hari tempat kerja, 2 hari di rumah gitu ya. Bukan 2 hari yang lain-lain ya. Tapi 2 hari keadilan pekerjaan dan keadilan rumah tangga. Pagi-pagi ke Pantai Asri, rasakan hangatnya sinar mentari, datang kemari bersilaturahmi, kami ucapkan wololo habari. Mudah-mudahan tepat ya. Ya, kan tadi ada Wilujeng Sumping tadi dari Ketua DPW, saya harus balas kalau begitu. Nah, kemudian berikutnya adalah jalan-jalan menuju hamparan. Hamparan raya putih bersalju. Dialog kebangsaan kita hadirkan. Bangun Indonesia bersatu dan maju. Saya masih punya satu lagi nanti persiapan terakhir. Hadirin sekalian yang berbahagia, tentu kita sebagai bangsa harus terus mengokohkan persatuan kita, mengokohkan tujuan kebersamaan kita. Kita hadir sebagai bangsa semenjak awal kita mengokohkan komitmen kita untuk maju bersama-sama. Bahkan sebelum bangsa ini hadir sebagai bangsa yang merdeka, rintisan pengokohan tersebut sudah terus terjadi dan terus terjadi. Tentu saja
pengokohan yang pertama dan menyeluruh itu terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928 Oktober 1928, yang pada hari inilah kita hadir pada tanggal 28 Oktober tersebut. Alhamdulillah, tentu saya tidak membuat sebuah strategi khusus mengapa harus hadir di Gorontalo. Ternyata saya diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. 28 Oktober, hari yang bersejarah. Pada tahun 1928 yang lalu, sebelum kita merdeka, ternyata saya harus hadir di kota dan provinsi Gorontalo. Alhamdulillah. Saya tidak tahu ini tanda-tanda apa. Mudah-mudahan tanda-tanda kebaikan. Jangan terlalu menerawang jauh, dekat-dekat saja kita terawang. Itu hadirin sekalian. Kemudian pada saat itulah kita menghadirkan sebuah komitmen dengan tiga komitmen dalam bentuk Sumpah Pemuda: bertanah air satu tanah Indonesia, kemudian berbangsa satu bangsa Indonesia, dan berbahasa satu bahasa Indonesia. Semenjak itu kan, sebelumnya kan komitmen merdeka itu baru parsial di beragam tempat. Itulah untuk kali pertama seluruh anak bangsa dimotori oleh anak-anak muda bersatu. Semenjak itulah kita ingin hadir menjadi satu bangsa yang besar untuk sebuah tujuan bersama-sama. Kemudian berikutnya terus diperjuangkan dan dirintis sampailah pada tahun-tahun berikutnya yang lelah, penuh dengan cucuran keringat dan aliran darah akibat melawan penjajahan yang begitu ganas menghantam negeri kita. Dan kemudian pada tanggal 29 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni, tokoh-tokoh bangsa berkumpul kembali di Jakarta dalam sebuah persidangan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Di situ tokoh-tokoh bangsa hadir. Termasuk kalau saya hari ini aktif di Ormas Persatuan Umat Islam, ada 3 tokoh yang hadir di situ. Dari Nahdlatul Ulama juga sejumlah tokoh hadir di situ. Khususnya adalah Bapak Wahid, Kiai Haji Wahid Hashim yang paling menonjol dari kalangan Nahdlatul Ulama. Dan kemudian dari Muhammadiyah dan dari ormas-ormas seluruhnya, baik ormas yang berlatar keagamaan maupun ormas yang kebangsaan dan nasionalisme dan nasionalis hadir di situ. Dan dibincangkanlah dengan sebuah pancingan pertanyaan Dr. Rajiman Weddiodiningrat. Kata Dr. Rajiman Weddiodiningrat, bapak-bapak, tuan-tuan, kita hari ini mulai rapat. Apa yang kita pikirkan bersama-sama untuk masa depan Indonesia merdeka itu? Sekaranglah kita bicarakan bagaimana bangunan Indonesia merdeka ke depan yang kita harapkan bersama-sama, yang kita inginkan bersama-sama. Disitulah kemudian terjadi perbincangan yang sangat luar biasa. Puluhan orang berbicara, baik berbicara langsung di podium seperti sekarang ini di podium, atau mau berbicara angkat tangan sebagai usulan-usulan. Sebagaimana rapat kita kan banyak usulan, banyak interupsi. Semuanya membicarakan masa depan Indonesia. Memang bintang lapangannya saat itu ada 3. Yang pertama Dr. Supomo ya. Yang kedua kemudian Mr. Muhammad Yamin, dan yang ketiga adalah Bung Karno. 3 bintang yang hadir pada saat itu. Memang bintang dari 3 bintang itu adalah Bung Karno pada saat itu. Semua orang harus mengakui bahwa Bung Karno adalah bintang yang paling bintang pada persidangan 29 Mei sampai dengan 1 Juni 45 tersebut. Hadirlah rancangan-rancangan, pikiran-pikiran yang mendasar, yang besar, sebagai filosofis Grundslag, dasar kebangsaan bangsa kita ke depan. Saya dulu tidak mau cerita langsung Pancasila ya. Kita cerita latarnya seperti apa, siapa yang terlibat di situ, supaya kita sadar sejarah. Siapa yang membangun negeri ini dan apa yang mereka inginkan dari negeri yang kita akan bangun tersebut. Supaya latarnya jelas banget. Dengan demikian kita akan saling memahami satu sama lain dalam perbedaan yang ada dalam sebuah kebinekaan, tapi tetap dalam tunggal ika. Nanti sekalian Bapak Ibu yang Allah muliakan, yang berbahagia. Kemudian sidang tidak selesai. Tetapi kerangkanya sudah terbentuk. Kira-kira kerangkanya adalah kita ingin negara berketuhanan. Semua sepakat dengan ide itu.
negara berketuhanan. Saat yang sama juga kita ingin selain negara dan demokrasi berketuhanan, kita ingin, atau para founding fathers saat itu ingin ada demokrasi dengan musyawarah dan mufakat. Itu keinginan yang kedua. Keinginan yang ketiga adalah kita ingin negara berketuhanan dalam pelaksanaannya dengan demokrasi kemasyarakatan, permufakatan. Kemudian saat yang sama juga kita ingin makmur. Maka hadir ide yang ketiga, demokrasi ekonomi. Demokrasi berketuhanan, demokrasi musyawarah dan mufakat, serta demokrasi ekonomi itu diinginkan daripada tiga hal tadi adalah keadilan sosial. Dibingkai keseluruhannya dengan persatuan Indonesia. Itulah simpulan persidangan dari mulai 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Simpulan tersebut saya baca dari bukunya Profesor Yudi Latif ya. Begitu. Itulah isi persidangan selama berhari-hari semenjak 29 Mei sampai dengan 1 Juni 45 tersebut. Tidak selesai. Dibentuklah kemudian Panitia 9 dan PPKI. Panitia 9 agak timpang saat itu. Karena keterwakilannya kurang pas. Bung Karno mengusulkan pergantian Panitia 9. Panitia 9 itu kan 9 orang. 1 non-muslim, 4 mewakili Islamis nasionalis, dan 4 lagi mewakili nasionalis Islamis. Begitu bahasanya ya. Jadi yang 1 nasionalis non-muslim, yang 4 Islamis nasionalis, dan yang 4 lagi adalah nasionalis Islamis. Cuma dibolak-balik itu aja urusannya gitu. Sebetulnya kita adalah satu dengan keberagaman yang ada. Itulah kemudian disebut dengan Panitia 9 bekerja di bawah sebuah lembaga baru bentukan BPUPKI namanya PPKI. Dan itu kemudian menghadirkan sebuah kerja besar yang luar biasa. Dan itu semuanya adalah lanjutan dari semangat 28 Oktober 1928. Kemudian 22 Juni 1945 luar biasa. Hanya sebentar bekerja sudah langsung menghasilkan sebuah kesepahaman yang akan menjadi tonggak sejarah kemerdekaan Indonesia. Itulah kemudian disebut dengan Piagam Jakarta atau Muqaddimah kata Bung Karno. Kata yang lain mengatakan ini piagam, kata yang lain ini filosofis grounds lah, tergantung ya. Kata yang ini kesepakatan dasar dan lain sebagainya. Hadirin sekalian, itu semua hari ini yang dimaksud dengan Piagam Jakarta hari ini seluruhnya ada blek-blek utuh semuanya ada pada pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Dulu ketika kami atau kita belajar PMP, belajar Pancasila di sekolah-sekolah di SMA, kan nggak pernah diberitahu Piagam Jakarta di mana adanya. Ternyata Piagam Jakarta itu ada pada pembukaan Undang-Undang Dasar 45 di pembukaan. Minus 7 kata yang dicoret diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Itulah Piagam Jakarta seluruhnya. Nah, hadirin sekalian, Bapak Ibu yang Allah muliakan, dengan demikian kemudian 22 Juni 45 itu tonggak sejarah yang sangat luar biasa. Itulah Piagam Jakarta yang menurut Profesor Dr. Nurholis Majid ini mirip-mirip Piagam Madinah. Mirip Piagam Madinah. Piagam Madinah adalah sebuah kesepahaman para pihak. Kalau saja tidak ada pelanggaran, mungkin sampai hari ini masih ada Piagam Madinah masih berlaku. Tapi karena pelanggaran para pihak, kemudian piagam tersebut bubar. Dan Indonesia alhamdulillah ternyata menapak tilas kesejarahan masa lalu yang sangat jauh dengan hadirnya Piagam Jakarta tersebut. Nah, itulah yang kemudian menjadi ya, landasan kita pada tahap-tahap berikutnya. Dan kemudian pada 17 Agustus 45 alhamdulillah kita mendapatkan kemerdekaan, dan pada tanggal 18 Agustus 45 PPKI sidang kembali. Disitulah kemudian ada keputusan berikutnya, di mana keputusan tersebut makin mengokohkan kehendak bersama kita, ya, yaitu dikukuhkannya Undang-Undang 45 sebagai konstitusi Indonesia, dan kemudian Piagam Jakarta disepakati menjadi pembukaan sampai hari ini. Dan Piagam Jakarta tersebut kita sepakati untuk tidak ada perubahan meskipun batang tubuh Undang-Undang 45 boleh dirubah atas kesepakatan bersama di Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan sudah kita lakukan pada masa reformasi. Hadirin sekalian yang berbahagia, itulah sejarah
sejarah kita, karena di pembukaan tersebut ada 3 hal paling tidak. Yang pertama, bentuk negara kesatuan. Yang kedua adalah visi misi negara yang kita miliki, NKRI. Visi yang pertama adalah visinya merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Tujuan bernegaranya atau misinya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, kemudian apalagi mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian dan keadilan sosial. Dan kemudian yang keempat, itulah Pancasila. Itulah Pancasila. Sehingga dengan demikian, Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, Pancasila adalah sebuah kesepahaman bangsa Indonesia. Para founding father, tokoh-tokoh bangsa dari beragam aliran, ya, beragam aliran. Oleh karena itulah, inilah yang kita yakini bersama, dan kita seluruh bangsa Indonesia meyakini itu. Tentu partai politik terikat dengan itu, kekuatan sosial terikat dengan itu, semua kita terikat dengan itu semuanya. Karena dalam konteks keislaman, Bapak Ibu sekalian, kita ada kaidah namanya al-muslimun ala syurutihim. Orang-orang beriman, kaum muslimin itu terikat dengan persyaratan yang dibuat oleh ya kita semuanya. Sehingga dengan demikian tidak ada satupun bangsa Indonesia, seluruh bangsa Indonesia, lintas agama, lintas etnis, lintas budaya, kecuali terikat dengan keputusan yang disepakati oleh founding father negeri kita, yaitu keputusan-keputusan pokok saat-saat awal kemerdekaan, khususnya adalah keputusan pokok tentang Pancasila, tentang Undang-Undang 45, tentang NKRI, ya, karena Undang-Undang 45, NKRI ada di Pancasila, ada di pembukaan 45, NKRI pun ada di Undang-Undang 45. Tentu saat yang sama juga pengakuan kebinekaan pun ada di Undang-Undang 45, dan keseluruhnya disepakati secara bersama-sama. Tentu saja sebagaimana keyakinan anak bangsa yang lain, nah saya harus mengatakan PKS juga bagian dari anak bangsa. Ya, PKS pun meyakini itu. Kalau ditanya apakah final, final juga, karena al-muslimun ala syurutihim, nggak ada persoalan. Tadi kan khawatir ada sejumlah keraguan katanya, ya, apa yang perlu diragukan? Kita semuanya terikat dengan kesepakatan kita. Pancasila ada kesepakatan kita, kesepakatan founding father kita, dan kita semuanya terikat, tidak kecuali siapapun di negeri ini terikat dengan keputusan-keputusan mendasar tentang pendirian negeri ini. Nanti sekalian berbahagia, tentu yang paling mendasar, di antara yang paling mendasar tersebut adalah Pancasila. Pancasila menjadi filosofis ground selah, kata Bung Karno. Filosofis ground selah, ya, artinya falsafah yang sangat mendasar tentang pendirian bangsa ini, ideologi bangsa dan negara. Itulah Pancasila. Itu kata Bung Karno. Kalau kata Profesor Khalis Majid, dia adalah al-mithaq, dia adalah perjanjian dan kontrak sosial antara para pihak, antara negara dengan rakyatnya. Itulah kontrak sosial. Kalau kata Profesor Yudi Latif, dia katakan bahwa Pancasila adalah sebagai titik temu ideologi. Tidak bisa dipungkiri bahwa pada saat itu beragam ideologi hadir di negeri kita. Beliau mengatakan, ini juga di luar pelajaran kita yang kita dapatkan di sekolah-sekolah, ya. Kata Prof. Yudi Latif dalam beragam bukunya, dia katakan bahwa di situ berkembang beragam ideologi. Ada nasionalis Islamis, ada nasionalis sosialis, ada nasionalis sekuler, ada nasionalis substansialis, ada nasionalis tradisionalis. Tentu bahasanya agak panjang, tapi ini didapatkan karena dari manuskrip-manuskrip yang tercecer dan diteliti oleh para peneliti. Itulah ragam ideologi yang hadir di BPOPKI. Saat itu ternyata para founding father sepakat untuk tidak voting. Bayangkan kalau voting, pasti menang salah satu kan, dan kalah yang lainnya. Tapi negeri ini luar biasa, negeri dengan sebuah kehendak bersama-sama yang sangat amat tinggi. Negeri yang tercipta dengan kebinekaan yang paling bineka. Bineka dalam kepulauannya, bineka dalam bahasanya, bineka dalam suku-sukunya, suku-suku bangsa. Tapi alhamdulillah beragam kebinekaan, dan paling bineka di muka bumi ini adalah Indonesia. Ternyata ketika menentukan masa depannya, tidak ada yang mau voting, yang ada adalah kesepakatan. Sepakatlah Pancasila sebagai dasar negara. Hadirin sekalian yang berbahagia,
Dengan demikian, ya itulah titik temunya, titik temu ideologi tersebut menjadi Pancasila. Kata Dr. Muhammad Natsir, nah ini Dr. Muhammad Natsir mengatakan, ini tentu mengokohkan ya kita sebagai bangsa, khususnya bangsa yang beragama Islam, karena dia tentu kalimatnya mewakili Islam. Dia katakan barang siapa yang melaksanakan Pancasila sudah sama dengan barang siapa yang melaksanakan Islam sudah sama dengan melaksanakan seluruh Pancasila. Dan barang siapa melaksanakan Pancasila, dia sudah melaksanakan sebahagian prinsip-prinsip yang mendasar dalam agama Islam. Karena prinsip ketuhanan, prinsip kemanusiaan, prinsip persatuan, prinsip musyawarah, dan prinsip keadilan satu pun tidak ada bertentangan dengan agama, secara khusus agama Islam tentu saja. Dengan demikian bahwa kita semuanya berbahagia menyepakati sebuah dasar negara yang kesemuanya merangkum kebersamaan kita, dan kemudian itulah kesepakatan kita yang final sampai hari ini. Tentu Bapak Ibu sekalian, ini bukan memicu diskusi, sebab kita ingin diskusi tentang Pancasila sudah berakhir karena sudah disepakati. Diskusi urusan-urusan mendasar kebangsaan sudah berakhir karena sudah disepakati. Pancasila sudah selesai, kita diskusikan, sudah final. UNAS 45 juga sudah final. NKRI sudah final. Jadi kalau kata teman-teman TNI harga mati, kata kami lebih harga mati lagi gitu. Begitu kan? Ya selama ini kan sering jadi slogan khas TNI kan? Enggak, itu slogan kita semuanya. NKRI harga mati, itu slogan kita semuanya. Hadirin sekalian, saat yang sama juga Bhinneka Tunggal Ika, itu sebuah keniscayaan. Kalau kemudian sejumlah orang mengatakan sejumlah keniscayaan, sejumlah fakta dan fakta sosial yang harus kita terima kebinekaan, tentu saya sebagai seorang muslim harus mengatakan di atas fakta sosial, tapi dia adalah fitrah sosial. Karena Allah berfirman, wa min ayatihi. Nah ini kalau saya latar belakangnya pesantren, jadi mohon maaf kalau saya mengungkapkan mengungkapkan ayat-ayat Al-Quran ini sebetulnya sebagai sebuah pengokohan saja atas legitimasi atas apa yang kita lakukan, bahwa ini adalah benar. Ya, wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika la ayatil lil alimin. Kalau waja'anakum syu'uban wa qabaila li ta'arafu itu biasa. Ya. Kan biasa ayat kebinekaan itu waja'anakum syu'uban wa qabaila li ta'arafu, itu sudah biasa, itu sudah biasa. Saya ingin yang luar biasa. Ayat yang kedua yang luar biasa. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard. Bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Apa itu? Satu, khalqus samawati wal ard, penciptaan langit dan bumi. Langit dan bumi ada gara-gara ada penciptanya, Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Dua, waqtilafu alsinatikum, perbedaan bahasa. Kalau cerita perbedaan bahasa, Indonesia lah yang menjadi penjelmaan ayat ini. Waqtilafu alsinatikum, perbedaan bahasa. Adakah negara yang bahasanya lebih banyak daripada Indonesia? Tidak ada. Sebelum Anda jawab, saya katakan tidak ada. Jadi negeri ini tercipta sebagai negeri dengan bahasa terbanyak di dunia. Waqtilafu alsinatikum wa alwanikum, suku bangsa. Negeri ini tercipta sebagai negeri dengan suku bangsa terbanyak di dunia. Itulah Indonesia. Jadi kalau kata para ulama, ya saya pernah dengar ada seorang tokoh, tapi saya lupa tokohnya siapa, ketika membaca wa min ayatihi khalqus samawati wal ard waqtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika la ayatil lil alimin. Ini ayat Indonesia banget gitu. Indonesia banget. Alhamdulillah. Jadi seperti itulah pemahaman kita tentang Pancasila, tentang dasar-dasar yang mendasar tentang Indonesia, tentang keindonesiaan kebangsaan kita. Saya kira yang lain-lainnya semuanya sudah pada tokoh seluruhnya. Hanya kita ingin mengungkap fakta sejarah sekilas seperti itu situasinya. Itulah sejarah hadirnya bangsa yang kita cintai ini, bangsa Indonesia, dan itulah sejarah hadirnya kesepakatan-kesepakatan mendasar kita, khususnya kesepakatan mendasar tentang Pancasila. Dengan demikian marilah kita sekarang diskusikan bagaimana
pelaksanaan Pancasila dengan baik, karena kalau urusan Pancasila sudah final kita yakini, kita sepakati, tinggal bagaimana melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen, secara baik di negeri kita yang cintai ini, sehingga hadir Pancasila menjelma menjadi sebuah negeri yang kita cita-citakan, adil, makmur, gemah ripah, loh jinawi. Nah itu kalau gemah ripah jinawi itu bahasa Jawa Barat ya. Adil, makmur, apalagi bahagia, sejahtera, gemah ripah, loh jinawi. Itulah yang kita inginkan Bapak Ibu sekalian. Tentu saya tidak akan memperpanjang apa yang saya akan ungkapkan. Marilah kita berdiskusi bersama-sama. Insya Allah kita semuanya hadir ke depan untuk menghadirkan Indonesia yang dicita-citakan bersama-sama oleh para founding mother kita dan oleh kita semua sebagai pelanjut-pelanjutnya. Saya ingin mengakhiri prolog ini dengan sebuah pantun kembali, ya, karena ternyata kita harus hadir dalam keceriaan. Ceria itu bagian dari tanda-tanda bahagia. Bahagia itu adalah faktor yang paling berpengaruh pada kesehatan kita. Begitu kan? Ini sebuah penelitian. Ternyata sehat itu ada 3 faktor yang mempengaruhinya. 1, asupan makanan minuman sehat bergizi dengan rumusan B2SA. Bergizi, beragam, seimbang dan aman, halal. Dalam konteks agama Islam halal, aman, ya. Bergizi, berimbang, bergizi, beragam, seimbang dan halal. Itulah asupan yang harus masuk ke tubuh kita. Yang kedua, olahraga yang teratur. Yang ketiga, perasaan bahagia. Ternyata perasaan bahagia 50% pengaruhnya untuk kesehatan tubuh dan jiwa raga kita. Teman-teman sekalian, makanya hadirkan situasinya selalu berseri-seri ya. Alhamdulillah biasanya kalau hadir berseri-seri itu dipicu oleh pantun salah satunya. Di Gorontalo gerimis hujan, hadirkan taman indah berseri. Perbedaan itu fitrah dari Tuhan, jadikan dorongan untuk kemajuan NKRI. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wa hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prolog yang sangat luar biasa, dan saya yakin ibu bapak sekalian yang ada di sini juga makin berbahagia dengan prolog yang disampaikan oleh Kang Aher. Ya, jadi bagaimana Kang Aher tadi menceritakan sejarah bangsa ini, saya bisa menangkap yang disampaikan tadi adalah Pancasila adalah kesepahaman bangsa Indonesia. Dan sebelum Indonesia merdeka ini sebenarnya Gorontalo sudah merdeka duluan, Kang. 23 Januari tahun 1942. Mungkin Kang Aher sudah tahu. Ya. Ya, baik, kita langsung karena saya lihat banyak ini. Ini saya baru kali ini melihat dialog yang lumayan banyak pesertanya dan dari beragam, ya, ada wartawan senior di sebelah kanan saya, ada Haji Lala. Ini senior saya, guru saya. Kemudian ada Dr. Rusli, ada Pak Rektor juga ada, Rektor UNU. Kemudian banyak, saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Baik, kita langsung saja bagi ibu bapak yang ingin ya berdiskusi pada malam ini, berdialog pada malam ini. Silahkan, saya mempersilahkan